Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Dan hari ini Butia akan membahas tentang latihan soal pola bilangan yang sudah pernah diberikan. Ini untuk mempersiapkan kalian sebelum melaksanakan ulangan harian pertama di kelas 8. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan latihan pertemuan yang pertama. Di sini ada soal, perhatikan susunan barisan bilangan di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, di sini kemarin sudah diberikan beberapa soal, Butia hanya akan membahas untuk 6 soal yang berbeda seperti itu ya. Nah, sekarang yang pertama, ada 3, negatif 7, 11, negatif 15, 19. Nah, kalau kita lihat di sini dia polanya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Maka besar kemungkinan kalau dia itu melompat bilangan. Jadi 3 ke 11 itu ditambah 8. Selanjutnya 11 ke 19. Oh, ternyata juga ditambah 8. Maka yang selanjutnya 19 ditambah 8. Hasilnya adalah 27. Nah, yang selanjutnya untuk negatif 7 ke negatif 15. Nah, dia ini kan hutang 7 ternyata bertambah menjadi di sini negatif 15. Berarti dia akan menambah hutang sebesar 8. Maka yang selanjutnya pun negatif 15 ke titik-titik yang pertama, dia pun akan dikurangi 8. Hasilnya negatif 23. Selanjutnya dikurangi 8 lagi, hasilnya negatif 32. Mudah ya? Sekarang yang nomor 2. Kita lihat di sini ada 1, 4, 9, 16. Maka ini merupakan bilangan pangkat 2. Di mana U1-nya sama dengan 1 kuadrat, U2-nya 2 kuadrat, U3-nya 3 kuadrat, U4 4 kuadrat. Selanjutnya berarti U5 5 kuadrat. 5 kali 5 sama dengan 25. Selanjutnya 6 dikali 6 hasilnya 36. Selanjutnya 7 kali 7 hasilnya 49. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 192, titik-titiknya itu ada di tengah. Maka kita lihat untuk pola yang angkanya berdekatan. 100 ke 92, oh dikurangi 8. Turun ya. Kalau turun itu besar kemungkinan untuk dikurang atau dibagi. Nah, yang selanjutnya yang kita lihat ada yang berdekatan yaitu 60 dan 52. Dilihat polanya bagaimana. Ternyata polanya pun dikurangi 8. Maka dari 92 dikurangi 8 hasilnya 84. 84 dikurangi 8 hasilnya 76. 76 dikurangi 8 ketemu 68 dan 68 ternyata benar ke 60 dikurangi 8. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada 2, 3, 4, 6, 6, 12, 8. Kemarin banyak yang tanya, Bu, itu 6-nya kok ada 2? Apa soalnya salah? Bukan soalnya yang salah, tetapi polanya itu dia melompat. Ya, karena kalau ada yang sama seperti ini besar kemungkinan polanya itu lompat. Jadi 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, berarti yang selanjutnya 8 ditambah 2 hasilnya 10. Nah, untuk yang berikutnya yaitu 3 ke 6. Ada 3 ke 6, 6 ke 12. Berarti 3 ke 6 itu dikalikan 2. 6 ke 12 ternyata juga benar, dikalikan 2. Maka yang selanjutnya adalah 12 dikali 2 hasilnya 24. Jadi dalam satu soal, kalau dia naik bisa kemungkinan besar
ada yang dijumlahkan, bisa juga ada yang dikalikan. Jadi tergantung dari pola yang disajikan. Oke, sekarang nomor 5. Di sini ada 4 ke 10, 34 ke 44. Di tengah-tengah ada 2 soal yang ditanyakan. Maka kita lihat 4 ke 10 dia ditambah 6. 34 ke 4 itu ditambah 10. Nah, 2 di sini dia melewati berapa kali? Ada 1, 2, 3. Dari 6 ke 10 dia itu kan naik. Padahal di sini masih ada penjumlahan-penjumlahan yang lainnya. Berarti dari 6 ke 10 bisa dipastikan 6, selanjutnya ditambah 7, selanjutnya ditambah 8, selanjutnya tambah 9 dan ditambah 10. Ternyata ini sudah membentuk suatu pola. Maka di sini 10 ditambah 7 hasilnya 17, 17 ditambah 8 hasilnya 25, 25 ditambah 9 34, dan 34 ditambah 10 44. Jadi jawabannya 17 dan 25. Seperti itu ya. Sekarang nomor 6. Nah, kita lihat di sini. Naik turun, naik turun. Kok ini selalu seperti ini? Kalau kita lihat, semua bilangan ini merupakan bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Dan ini lompatnya banyak ternyata. Kalau yang tadi lompatnya hanya 1, yang ini lompatnya 2 bilangan, 2 angka. Jadi dari 1, setelah 1 itu berapa bilangan ganjil? 3. Setelah 3, 5. Oh iya benar, lompat 2. Setelah 5, 7. Berarti setelah 7, 9. Ya. Nah, selanjutnya yang di sini dimulai dari 5. Berarti setelah 5, 7. Benar, lompat 2 lagi. Setelah 7, 9. Setelah 9, 11. Setelah 11, 13. Selanjutnya negatif 1 ke 1. Ya kan? Setelah itu 1 ke 3. 3 ke 5, habis 5, 7. Seperti itu. Jadi ini kumpulan-kumpulan bilangan ganjil yang tersusun pada suatu pola lompat 2 angka. Seperti itu ya. Mudah sebenarnya. Selanjutnya itu ada lagi soal yang perhatikan susunan gambar di bawah ini, tentukanlah dan gambarlah. Jadi kemarin masih banyak yang salah ya. Gambarlah gambar kelima dari setiap susunan di bawah ini. Nah, Butia akan bahas 2 saja. Yang pertama, ada sebuah jam, dia menunjukkan angka arah ya, ini bukan jam ya. Jadi arah ke atas. Selanjutnya serong ke kanan, selanjutnya lurus kanan, terus selanjutnya serong ke bawah. Berarti bisa dipastikan yang selanjutnya adalah lurus ke bawah. Ya kan? Atas, serong, samping, serong, berarti selanjutnya bawah. Kalau misal suruh tentukan selanjutnya lagi, berarti serong ke kiri. Seperti itu. Yang kedua, ada titik 1 menunjukkan ke kanan. Selanjutnya titik 2 turun, titik 3 kiri, titik 4 ke atas, berarti selanjutnya adalah titik 5 ke kanan. Mudah saja kan? Nih, seperti membentuk lingkaran set, muter ke atas, berarti balik lagi ke kanan. Yang U1-nya titik 1, U2-nya titik 2, 3, 4, berarti yang selanjutnya titiknya ada 5. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas untuk latihan pertemuan yang kedua. Di sini kemarin ada soal untuk nomor 1 dan nomor 2 ini satu tipe ya. Jadi nanti Butia akan membahas untuk soal yang nomor 1 saja. Tetapi nanti ini sudah mewakili untuk nomor 2. Hanya soalnya saja yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat nomor 1. Diketahui angka bilangannya itu 1, 3, 5, 6, 2. Diteruskan dengan pola yang sama karena dia berulang lagi, ya kan? 1, 3, 5, 6, 2, ulang lagi 1, 3, 5, 6, 2. Oke, yang ditanyakan yang A angka ke-64, yang B angka ke-100, dan yang C adalah
banyaknya angka 3 sampai angka ke 120. Nah, ini kalau angka 3 sampai angka ke 10, berarti di sini kan ada 3-nya ada 2, ya kan? Sampai ke 15. Karena berulang sebanyak 3 kali, berarti sampai angka ke 15, 3-nya ada 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita kerjakan dulu yang A. Untuk yang A, kita lihat dulu. U1-nya sama dengan 1. U2-nya 3. U3-nya 5. Ya kan? 1, 2, 3. Yang U4-nya 6. U5-nya itu 2. Berulang untuk U6, itu kembali lagi 1. U7, 3. U8-nya 5. U9-nya adalah 6. Dan U10-nya adalah 2. Nah, sekarang untuk U1-nya dia itu bersisa 1. Kok bisa? Ya, sekarang kalau kita lihat di sini, yang besarnya aja, U6. Di sini berulang sebanyak 5. Berarti 6 kalau dibagi 5 itu 1, sisa 1. Nah, kalau 7 dibagi 5 itu sisanya nanti 2. 8 dibagi 5 sisanya 3, 9 dibagi 5 sisanya 4, sedangkan yang U10 dibagi 5, 2, sisanya 0. Jadi selalu sisa 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir sisanya 0. Oke, sekarang yang A, U64 yang ditanyakan. Berarti 64 dibagi 5. Dibagi 5-nya ini bergantung pada berapa angka untuk setiap pola yang sama, diteruskan pola yang sama, berulang. Jadi kalau ini kan selalu 5, ya kan? Jadi dibagi 5, 64 dibagi 5 sama dengan 6 dibagi 5, 1, 6 dikurangi 5, 1, 14 dibagi 5, 2. Yaitu 10. 14 dikurangi 10 hasilnya 4. Jadi ini sisanya, ya kan? 12, 4 kan sudah nggak bisa dibagi lagi. 12 sisa 4. Nah, 12 sisa 4, kita lihat sisa 4 itu berapa angkanya? Oh, sisa 4 angkanya 6. Jadi angka ke 64 adalah 6. Seperti itu ya. Untuk yang B, U100, maka 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 itu hasilnya adalah 10. Dibagi 5, 2. 2 kali 5, 10, berarti 0. Ternyata di belakang masih ada 0, naik ke atas. Jadi 100 dibagi 5 hasilnya 20, sisanya 0. Sekarang kalau kita lihat 20 sisa 0, berapa angkanya? 2. Jadi angka ke 100 adalah 2. Nah, sekarang untuk yang C, banyaknya angka 3 sampai angka ke 120. Berarti kita bagi 120 dengan 5. Karena apa? Setiap berulang 5, di sini ada angka 3-nya 1, ya kan? Berarti 120 dibagi 5, 24, sisanya 0, berarti habis setiap 5 dibagi 5 habis ya. Maka angka 3 sampai ke 120 adalah 24 dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena setiap 5 bilangan ada angka 3 hanya 1. Kalau ada 2 berarti dikali 2. Maka ini hasilnya 24. Seperti itu. Mudah kan? Ini untuk nomor 2 sama caranya, hanya angkanya saja yang berbeda. Ini berulang, setiap berulang 3 angka ya. Kalau ini berulang 5 angka. Ya, masih di pembahasan latihan pertemuan kedua untuk soal nomor selanjutnya, itu nomor 3, 4, dan 5. Ya, sekarang kita lihat untuk nomor 3. Di sini soalnya adalah tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 32. Nah, kita lihat di sini. Satuannya 3-nya. Pangkat perpangkatan, berarti U1-nya 3 pangkat 1, 3. U2-nya 3 pangkat 2 hasilnya 9.
U3-nya 3 pangkat 3 hasil 27. U4 3 pangkat 4 hasilnya 81. Selanjutnya U5 3 pangkat 5. Oh, 243. Sudah kembali ke 3, ya kan? Nah, sedangkan U6 hasilnya 729. Kembali lagi. Jadi, untuk satuannya U1-nya 3, U2 9, U3-nya 7, U4-nya itu 1, U5-nya itu 3, U6 9. Jadi kita ambil satuannya saja, karena yang ditanyakan adalah angka satuan. Oke, yang berarti sisa 1 untuk yang atas, yang kedua U2-nya sisa 2, sisa 3, sisanya 0. Karena setiap selesai di U4, dia akan berulang lagi ke atas. Ini kan? Ulang ketiga lagi. Oke. Selanjutnya. Jadi, untuk yang soal nomor 3, U32 sama dengan 32 dibagi 4. Hasilnya 8, sisanya 0. Maka angka satuannya adalah 1. Jadi, angka satuan pada 3 pangkat 32 adalah 1. Sekarang untuk nomor 4. Nomor 4, untuk perpangkatannya angkanya itu sama, 3. Jadi, kita pakai yang ini aja ya. Sekarang U100 berarti 100 dibagi 4. Karena setiap sampai U4 berulang kembali ke atas. Ya kan? 100 dibagi 4 adalah 25 sisa 0. Maka hasilnya sama. Angka satuannya adalah 1. Mudah kan? Oke, sekarang yang nomor 5. Tentukan angka satuan pada 2019 pangkat 2020. Sekarang 2019 satuannya berapa? 9. Jadi kita cari untuk U1-nya berarti 9 pangkat 1. 9. U2-nya 9 pangkat 2 hasilnya 81. 9 pangkat 3-nya itu 729. U4-nya 9 pangkat 4 hasilnya 6561. Sudah berulang lagi. Jadi, ini satuannya 9, yang ini satuannya 1. Ini kembali lagi 9, 1. Jadi, setiap 2 berulang kembali. Jadi, yang ini sisa 1, yang kedua adalah sisanya 0. Jadi, untuk U-nya yang 2020 sama dengan 2020 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena setiap 2 angka berulang lagi. Ya kan? Jadi 2020 dibagi 2 hasilnya 1010 sisa 0. Maka angkanya untuk sisa 0 adalah 1. Jadi angka satuan dari 2019 pangkat 2020 adalah 1. Jadi kalian nggak perlu ketakutan kalau di sini kok 2019. Susah ini Bu, nanti banyak banget yang diambil satuannya saja. Ya, nggak usah sampai 2019 yang dicari. Oke? Mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan latihan untuk pertemuan yang ketiga. Di sini, kemarin Butia sudah ada soal untuk nomor 1 sampai nomor 3. Ini sudah dibahas di pertemuan 3. Jadi kalau kita lihat nomor 1, ini membentuk pola bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Selanjutnya berarti 8, 10, dan seterusnya. Itu untuk pola bilangan genap. Silahkan kalian simak lagi videonya dan carilah pola ke-25-nya. Pakai rumus yang bilangan genap. Selanjutnya nomor 2, kalau kita lihat ini gambarnya membentuk persegi panjang. Ya, nih bentuk persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang. Dan ini sudah dibahas di pertemuan ketiga itu. Dan yang nomor 3, ini adalah pola gambar segi 3. Ya, walaupun yang di video pembelajaran kemarin itu segitiganya bukan yang segitiga ini, pakainya segitiga siku-siku, tetapi ini juga sama. Karena segitiga itu ada bermacam-macam. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, ini tidak Butia bahas karena sudah ada di video yang sebelumnya.
Sekarang untuk yang nomor 4. Nah, diketahui U1-nya ini ada berapa? 4. U2-nya ada 8. U3-nya ada 12, ya kan? Jadi kita tulis ulang, U1 4, U2 8, U3 12. Nah, yang ditanyakan adalah pola ke N dan pola ke 100. Sekarang untuk pola ke N-nya, kita lihat. Ini merupakan bilangan kelipatan 4. Jadi U1-nya 4 dikali 1. Apakah benar? Iya, 4 kali 1 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Sedangkan 4 kali 3 pun hasilnya 12. Jadi kalian dikira-kira sendiri, oh iya ternyata ini memang angka-angkanya ini merupakan kelipatan 4. Jadi 4 dikali berapa? U1-nya, U2-nya. Maka untuk UN-nya 4 dikali N berapapun. Jadi banyaknya lingkaran pada pola ke N adalah UN sama dengan 4 dikali N. Nah, untuk U100-nya berarti 4 dikali N, 4 dikali 100, hasilnya 400. Jadi banyak lingkaran pada pola ke 100 ada 400 lingkaran. Seperti itu. Mudah kan? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, ini ada 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Nah, berarti diketahui 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Ditanya pola ke N-nya. Nah, kita lihat. U1-nya 1/3, U2-nya 1/4, U3-nya 1/5, U4-nya 1/6. Kita lihat di sini U1-nya itu 3. U2 4. Kita lihat bawahnya karena yang atas selalu sama kan? Nah, 1 berapa yang ditambah atau dikali, karena ini kan naik. Ditambah 1 hasilnya 3. Berapa? 2 ditambah 1. Atau 1 dikali berapa hasilnya 3. Berarti 1 kali 3. Nah, sekarang kalau dilihat di sini, apakah yang ini juga 2 dikali 3? Enggak. Ya, karena ini hasilnya 4. Berarti kemungkinan 1 ditambah berapa? 1 tambah 2 hasilnya 3. 1 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 4. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Oh iya, berarti polanya yang pertama itu 1 dibagi 2 ditambah 1. 2 ditambah 2, 2 ditambah 3, 2 ditambah 4. Maka UN-nya berarti 2 ditambah N. Jadi untuk pola ke N sembarang N bilangan positif adalah 1/2 ditambah N. Seperti itu saja. Mudah kan? Ya, lanjut ke pertemuan keempat. Nah, pada latihan pertemuan keempat, nih Butia ada soalnya seperti ini, ya kan? Nomor 1, ini nomor 1 dan 2 Butia bahas satu saja. Ya, karena ini sama, hanya angkanya yang berbeda. Oke, untuk nomor 1, A-nya itu 7, 10, 13, 16, 19, 21. Untuk barisan aritmatika, berarti dia dijumlahkan atau dikurang. Nah, kita lihat 7 ke 10 ditambah 3, 10 ke 3 ditambah 3, selalu ditambah 3, ya kan? Nah, berarti bedanya adalah 3. Ya, kalau di sini ditambah 2 berarti bedanya 2. Nah, sekarang untuk U yang ditanyakan adalah suku ke-20, berarti rumusnya untuk aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A-nya itu adalah bilangan pertamanya. Jadi U20 bilangan pertamanya berapa ini? 7. N-nya yang ditanyakan 20 dikurangi 1, bedanya adalah 3. Kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 7 ditambah 20 kurangi 1, 19, baru dikalikan 3. 19 dikali 3 sama dengan 57 ditambah 7 hasilnya
64. Mudah kan? Jadi suku ke-20-nya sama dengan 64. Bukannya diulang-ulang terus sampai ke-20, nggak perlu karena kita sudah punya rumus UN-nya. Oke, nah sekarang untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini berarti kalian harus cari lagi seperti ini dulu, baru nanti bisa masuk ke rumus SN. Karena untuk mencari deret aritmatika, maka kalian harus mencari dulu untuk suku ke N-nya. Nah, maka Butia ini nomor 3, Butia masukkan ke nomor 1 saja ya. Jadi SN sama dengan N-nya itu 20 ya, karena yang ditanyakan 20. Nah, ini untuk 20 pertama deret aritmatika untuk soal yang nomor 1. Ya, untuk membahas yang nomor 3, karena nomor 3 harus mencari ini dulu. Oke. Nah, berarti 20 dibagi 2 dalam kurung A-nya 7, bilangan pertamanya 7, ditambah U20. Nah, U20-nya tadi kita udah ketemu berapa? 64. Jadi, bisa disederhanakan dulu, 20 dibagi 2 hasilnya 10, dikali 7 ditambah 64. Sama dengan 10 dikali 71. 71 dikali 10 sama dengan 710. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah 710 atau deretnya. Ini barisannya, ini deretnya. Deret itu yang dijumlahkan. Ya, deret itu jumlahnya. Kalau baris itu hanya polanya. Barisan. Nah, seperti itu. Sekarang kita bahas nomor 4. Diketahui barisan geometri. Jadi kalau geometri, dia itu kalau naik dikali, kalau kurang dibagi. Sekarang kita lihat nomor 4. 2 ke 8 dikali 4. Ya kan? 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikali 4, 32. 32 dikali 4 hasilnya 148. Jadi bedanya adalah rasionya, maaf, kalau beda itu untuk barisan aritmatika. Kalau untuk geometri adalah rasio. Jadi rasionya sama dengan 4. Nah, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, ini untuk rumusnya geometri, barisan geometri. Nah, yang ditanyakan adalah U7. Jadi U7 sama dengan A-nya itu 2, bilangan pertamanya, dikali R-nya itu 4 pangkat 7 dikurangi 1. Nah, sama dengan 2 dikali 4 pangkat 6. Nah, 4 pangkat 6 adalah 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 6 kali. Berarti sama dengan 2 dikali 4096. Dikali 2 hasilnya adalah 8192. Itu untuk U7-nya. Jadi, suku ke-7-nya adalah 8192. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 5. Tentukan jumlah 7 suku pertama deret geometri 2, 4, 8, dan 16. Kalau geometri berarti dia dikalikan. Nah, 2 ke 4 itu dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. Ya kan? Ternyata rasionya sama dengan 2. Maka SN-nya, deret yang ditanyakan deret, maka SN. Kalau yang ditanyakan suku, berarti pakainya UN, rumus UN. Nah, ini SN. Kalau bedanya untuk yang geometri, dia tidak perlu mencari UN. Karena apa? Rumus geometri adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi
1. Kalau yang SN-nya, deretnya aritmatika, dia masih ada unsur UN, maka harus dicari UN-nya terlebih dahulu. Kalau yang geometri tidak perlu mencari UN terlebih dahulu kalau tidak ditanyakan. Kalau ditanyakan berarti harus dicari ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan jumlah 7 suku pertamanya. Berarti S7 sama dengan A-nya itu 2, ya kan? R-nya itu 2, pangkat 7 dikurangi 1. Dibagi 2, karena rasionya 2, dikurangi 1. Maka 2 dikali 2 pangkat 7 itu 128 dikurangi 1. Nah, beda ya. Kalau yang rumus UN itu N dikurangi 1-nya ini masih sama-sama pangkat. Kalau yang di SN ini bukan pangkat. Ya, N-nya itu tetap 7, baru nanti hasilnya dikurangi 1. Jadi 128 dikurangi 1 sama dengan 127. 2 dibagi 1 tetap 2. Jadi 2 dikali 127 sama dengan 254. Jadi jumlah 7 suku pertamanya adalah 254. Nah, sampai di sini ulangan harian pertamanya. Jadi silahkan kalian nanti ulangi lagi video pembelajaran yang pertama sampai ke 5 ini. Silahkan kalian rangkum untuk modal kalian belajar ulangan harian yang pertama. Oke, sampai di sini pertemuan untuk bab pertama kita yaitu pola bilangan. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan kalian besok bisa mengerjakan soal-soal ulangan harian pertama dengan baik. Oke, Butia akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.